Saya hamil pandemi, saya melahirkan pandemi, sampai sekarang juga Masih pandemi. jadi tapi saya ngelihat kasihan ya anak saya momennya kok lewat gitu aja gitu. Maksudnya nanti dia udah besar ada nggak ya momen yang bisa dikenang waktu kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official. Podcast ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify. Ya, untuk episode kali ini, pemirsa Cukup Pedas langsung mendatangi rumah yang kemarin sempat viral yang menyelenggarakan syukuran berkonsep drive-thru dan bertema jemputan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Angel Eva Christine. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget ketemu lagi nih Mas Tris. Iya. Halo Amara. Oh ini yang kemarin ya Mbak ya. Iya. Yang kemarin kita syukuran. Bener. Tapi dengan konsep yang sangat menarik itu Mbak. Iya. Ya mungkin pertama juga nih di Palembang Mbak, karena konsepnya drive-thru. Nah mungkin bisa dijelasin Mbak, kenapa sih bisa tercetus konsep seperti itu Mbak? Jadi sebenarnya si Amora ini kan memang lahir di kondisi pandemi ya. Kita tahu sama-sama dari tahun 2020 kita diliputi dengan pandemi. Saya hamil pandemi, saya melahirkan pandemi, sampai sekarang juga masih pandemi. Jadi tapi saya ngelihat kasihan ya anak saya momennya kok lewat gitu aja gitu. Maksudnya nanti dia udah besar ada nggak ya momen yang bisa dikenang waktu kecil gitu. Jadi saya ngelihat waduh ini 1 tahun. Menurut saya ini penting sekali ya, momen yang penting sekali dalam perjalanan hidup seseorang. Jadi saya pengen banget bersilaturahmi, apalagi saya juga 2 tahun udah mendekam terus di rumah kan Mas. Betul, saya udah gak silaturahmi lagi sama teman-teman kan. Jadi ya udah deh coba ya buat ajang silaturahmi tapi yang aman untuk kedua belah pihak, untuk pihak penyelenggara maupun pihak tamu. Ya udah akhirnya tercetuslah konsep drive-thru di otak saya waktu itu kan. Drive-thru ya. Terus ada juga sih kayak misalnya itu orang-orang terdekat saya drive-thru kok aneh sih gitu apa segala macam. Tapi saya pakai istiqoroh dulu tuh. Saya istiqoroh ternyata beneran. Jadi di rumah saya ini bener-bener juga memang fasilitasnya juga sangat-sangat mendukung. Ada jadi, 2 jalur. Bener. Jalur kanan dan jalur kiri betul. Jadi ya udah deh jawaban dari Allah. Iya deh berarti boleh drive-thru gitu. Jadi akhirnya dibuatlah konsep drive-thru di syukuran pertamanya si Amora kemarin. Jadi tepat 1 tahun kemarin. Iya tepat 1 tahun, tanggal 23 itu bener-bener setahun yang lalu saya melahirkan dia. Betul, kalau kita yang baru lahiran karena kondisi waktu itu ya memang pandemi banget ya Mbak ya. Bener. Yang mungkin PPKM level 4 juga waktu itu ya. Jadi atau masih baru-baru? Waktu saya lahiran itu nggak boleh ada yang jenguk. Hanya suami dan suami juga nggak boleh, maksudnya nggak ada ke ruangan-ruangan tertentu. Misalnya saya melakukan tindakan nggak boleh gitu. Jadi benar-benar ketat gitu loh, benar-benar ketat banget. Nah waktu saya hamil juga gitu. Di rumah sakit waktu itu? Di rumah sakit. Saya melahirkan di rumah sakit. Jadi masuk rumah sakitnya juga harus tes Mas. Betul. Jadi iya, benar-benar memang benar-benar merasakan gimana ya, memang suasana mencekam benar. Jadi pemilihan pokoknya intinya sesuai dengan protokol kesehatan lah. Artinya waktu itu juga orang menjenguk pun tidak bisa. Nggak boleh. Jadi saya nggak dijenguk sama sekali. Bener nggak? Syukuran ini kan ya betul. Nggak ada. Terima tamu juga nggak waktu itu. Iya. Karena memang benar-benar lagi pandemi banget waktu itu gitu. Jadi karena pandemi ini yang mungkin kita belum tahu nih Mbak kapan berakhirnya, jadi ya kita tercetuslah konsep drive-thru. Karena momen itu tidak berulang kan, hanya sekali seumur hidup ya sudahlah tercetuslah drive-thru. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Mas. Ya jadi ya saya bersyukur sih sama Allah gitu. Nah kemudian kan ada juga nih Mbak, selain drive-thru ya, kalau drive-thru kan mungkin kita ambil silaturahminya nih Mbak ya. Iya. Mungkin walaupun ya Amora kenapa Amora? Enggak apa-apa loh Mbak. Amora kenapa? Ini ya. Mau lihat itu ya. Ya jadi kan kalau drive-thru ini kan ya silaturahminya juga dapat karena walaupun tamunya hanya di mobil tapi tetap bisa bertatap muka. Benar. Nah kemudian ini kok ada sandingan dari jemputan ini Mbak. Oh temanya. Maksudnya apa ini Mbak? Iya jadi gini apa namanya.
ya saya pribadi ya Mas ya Mm. nggak akan mau ya, maksudnya anak saya tuh lebih ke game atau lebih ke Oke. mana ya, ke kartun atau anime-anime yang memang berasal dari luar gitu ya. Maksudnya Mm-mm. takut aja gitu karena saya ngelihat ada beberapa anak itu yang memang kalau nggak main game hidupnya kayaknya nggak Betul. tenang gitu loh. Iya. Nah, saya nggak mau anak saya jadi ketergantungan kayak gitu. Mm. Nah, jadi saya mau maksudnya dari kecil ya, sayangnya dari kecil ya, dari kecil ya, dari kecil memang mau menanamkan rasa cinta sama budaya Indonesia itu sendiri, apalagi budaya Palembang. Jadi saya mau ngingetin loh gitu loh di momen dia 1 tahun kemarin. Oh iya, mama buat jemputan. Oh iya, itu kan jemputan khas Palembang. Jadi dia tahu berasal dari mana, dari Palembang. Dan dia tahu gitu loh, mamanya pengen dia itu lebih cinta budaya Palembang sekaligus mengapresiasi pengrajin Betul. di balik pembuatan kain-kain jemputan tersebut yang memang susah payah membuat kain jemputan itu dengan menggunakan tangannya. Jadi saya pengen memang anak saya itu lebih peka sama sosial gitu dibandingkan fanatik terhadap Dengan teknologi. satu satu teknologi tertentu gitu. Ya, Saya nggak betul. pengen dia itu ngerasa kalau saya ngelihat fenomena anak sekarang tuh kayaknya pokoknya kalau nggak main game nggak Iya, mau, ketergantungan cemberut, dan gadget gitu, Mbak, ya. takut Betul. saya Mas. Jadi Mm-mm. saya pengen menanamkan rasa cinta terhadap budaya Palembang sendiri dan saya pengen anak saya lebih peka lagi terhadap sosialnya sih. Mm-mm. Artinya ya apa paling enggak si Amoranya mengenal Mbak ya, mengenal ini, mengenal apa, mengenal bahwa Palembang ini ada kain tradisional yang namanya jemputan. Seperti Benar, itu, Mbak, ya. benar. Alamara gimana? Mara? Orang mau sama Mbah? Heeh. Mau sama Mbah? Iya, atau mau sama Mama? Ini seperti ini aku udah membiasakan Mas dia pakai jemputan. Oh gitu. Udah membiasakan, ini kan pakai hijab jemputan, terus ini pakai jemputan. Jadi aku udah membiasakan dia gitu loh. Dari kecil dia memang harus udah tahu gitu loh. Karena kan sebenarnya anak-anak itu kayak spons ya. Jadi daya nangkapnya itu cepet gitu loh. Jadi saya pengen lah menanamkan nilai-nilai itu dari kecil terhadap anak saya ini. Tapi memang kalau apa ya, keluarga besar Pak Azhar ini, Pak Aziz ini, ya memang apa ya, memang mengedepankan budaya tradisional loh Mbak ya. Memang. Kayak kita lihat lah, kayak di mana di Demang Lebar Daun kan ada rumah limas yang memang kondisinya sangat bagus, sangat apa baik kalau memang menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan itu. Benar, rumah limas juga kan rumah memang limas di Demang Lebar Daun itu kan. Benar, ya, di seberang rumah sakit Bunda. Di situ juga kan maksudnya kita memang pengen mengenalkan tentang budaya Palembang, tentang baju adat Palembang itu seperti apa, dan baju adat, terus lukisan-lukisan adat dan ukiran-ukirannya juga ada di sana gitu loh. Memang mungkin ya itu dia, makanya saya juga nggak tahu kan sebenarnya kan saya dengan suami saya itu ta'aruf. Jadi saya juga nggak tahu kan keluarga suami saya itu seperti apa, dan mungkin nyambung kali ya sama saya yang memang cinta banget sama budaya Indonesia juga. Saya sebelum di Palembang juga memang peka terhadap isu-isu sosial, terus memang cinta banget sama budaya Indonesia juga. Itu background pekerjaan saya juga berhubungan sama itu. Jadi mungkin begitu kesini ya klop jadinya gitu loh. Ya kalau kita pemirsa Cukup Pedes kalau mengenal Mbak Angel Eva Christine ini kan ya awalnya dari agama lain Mbak ya. Kemudian ta'aruf, kemudian mu'alaf ke Islam, dan itu memang menurut Mbak itu jalannya Allah memang benar ini agama yang benar seperti itu Mbak. Benar, kode dan kodar Allah memang udah menakdirkan saya untuk seperti itulah jalannya. Oke, nah ini kembali ke rumah limas. Nah, ini kan pandemi ini kan udah usia 2 tahun nih, Mbak. Udah usia 2 tahun. Nah, kemudian keberlangsungan dari rumah limas di Demang Lebar Daun itu seperti apa saat ini, Mbak? Masih ada ya. Cuman memang mungkin tamu-tamunya memang tidak seperti dulu kan. Maksudnya sekarang lebih banyak kita by appointment gitu loh. Dan kalau Sabtu Minggu sih masih rame banget sih, Mas. Itu ya, masih ada kunjungan. Kalau Senin sampai Jumat mungkin karena pandemi ini juga jadi agak terbatas. Betul. Karena kan rumah limas sendiri memang selain untuk warga Palembang kan lebih banyak untuk wisatawan dari luar Palembang kan sebenarnya gitu. Itu si Amor itu. Enggak apa-apa bersih tapi itu. Apa ini?
Kemudian kan dari rumah Limas nih. Kemudian Mbak Angel sendiri membuat apa komunitas apa tuh yang jejak Aisyah itu, Mbak? Jejak Aisyah itu sebenarnya adalah gerakan untuk membantu pengrajin, Mas, gitu. Maksudnya kenapa saya bilang gerakan untuk membantu pengrajin, karena memang pada awalnya saya melihat pengrajin tuh gila sih, amazed banget saya, maksudnya, ini ternyata kain dibuat dari tangan gitu, maksudnya dengan tangan gitu kan. Jadi saya amazed banget. Nah, waktu itu saya tergerak untuk bagaimana caranya nih, logikanya aja berarti kalau kain itu terjual, pengrajin makan. Ya, kalau numpuk di situ berarti pengrajin nggak makan. Nah, gimana caranya supaya saya bisa nih gitu loh membantu pengrajin. Jadi saya ikut mendistribusikan gitu ke teman-teman saya dan mengenalkan kain jemputan Palembang itu untuk orang-orang luar Palembang gitu. Jadi dan setiap orang yang membeli kain tersebut menurut saya dia turut juga untuk membantu kehidupan para pengrajin. Dan 2,5%-nya saya sedekahkan di sedekah Jumat setiap hari Jumat gitu. 2,5% dari hasil penjualan itu. Yes, untuk sosial lah gitu loh. Jadi dengan membeli kain tersebut mereka bisa membantu pengrajin sekaligus bisa peka terhadap orang-orang di sekitar mereka juga. Artinya ya selain membantu perajin, kita juga menyisihkan untuk kaum duafa juga. Sosial ya maksudnya. Jadi orang yang membutuhkan lah istilahnya gitu. Itulah mungkin alasan Mbak bertema jemputan tadi waktu syukuran Amora satu tahun. Benar. Jadi biar tetap dipromosikan terus. Benar. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya Mas. Yang jaga Amora itu pernah bilang sama saya, ini Amora ini kayak ibu ya katanya. Kenapa? Dia kalau makan pisang ngasih saya duluan. Gitu loh. Jadi saya memang gimana ya maksudnya yang jaga dia mbahnya bilang ini orangnya suka memberi gitu loh. Jadi kalau dia dikasih apa-apa dia langsung kasih mbahnya duluan gitu, kasih yang jaga duluan gitu. Jadi ya saya terharu aja sih. Maksudnya memang akhirnya memang saya di situ juga menyadari maksudnya memang ingin seperti apa anak kita dibentuk itu memang harus kita dari kecil dari sih karakter, kita. Iya, saya juga makanya kalau misalnya saya bagi-bagi ke orang, anak saya sih harus ikut. Kadang-kadang suami saya bilang nggak usah ikut, dia tinggal di rumah. Tapi enggak, momen-momen seperti itu yang akan direkam dia sampai dia besar nanti. Menurut saya gitu. Jadi makanya saya bilang ya seperti apa anak kita nanti ya memang itu bergantung pada kita orang tuanya sih Mas. Ya betul. Artinya kalau anak itu kan pembentukan karakter kan dari lingkungan juga Mbak. Benar, betul nggak sih Mbak? Benar. Ya? Dan sejak dini harus sejak dini. Karena takutnya karakter itu kan melekat pada diri seseorang karena memang itu kebiasaan dia dari kecil. Sehingga memang susah untuk mengubah karakter orang, susah loh. Karena memang itu udah melekat di alam bawah sadarnya sejak dia kecil, Mas. Betul. Nah, ini kembali ke drive-thru lagi, Mbak. Nah, setelah syukuran kemarin ada nggak komen-komen dari relasi dari Iya, Masya Allah. Yang pasti dari drive-thru kemarin itu teman-teman saya, kebanyakan teman-teman saya kan emang di luar Palembang ya, di Jakarta ya. Ya ampun, maksudnya panutanku, inspirasiku, maksudnya ya memang mereka bilang gila ya Mbak Angel nggak pernah, maksudnya sama aja ternyata di Jakarta sama di Palembang sama aja tetap kreatif. Mereka sih bilang kayak gitu, maksudnya memang panutan atau apalah, banyak lah di DM tuh banyak sekali. Dan sampai sekarang juga banyak sekali kado-kado ke Amora. Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya nganggap itu memang semua dari Allah sih Mas. Pasti karena Allah meridhoi itu terjadi gitu. Betul lah. Jadi meskipun sekarang masih pandemi ya kreatif kita malah tumbuh ya Mbak. Benar. Jadi pandemi ini jangan alasan kita untuk berdiam diri. Menurut saya kalau kita nggak bisa jalan kita ngerangka. Kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan yang ngerangka gitu. Jangan pernah menyerah sama keadaan. Saya terus berjuang Mas. Untuk jejak Aisyah saya juga berjuang gitu loh Mas gitu. Maksudnya jejak Aisyah itu kalau kain bisa dilihat itu kan kebutuhan tersier Mas. Iya kan? Kebutuhan tersier yang mungkin nggak dilirik orang zaman sekarang orang gitu. Saja Iya nggak dilirik gitu. Tapi bagaimana saya mendiversifikasi produk saya, misalnya buat karet rambut, buat buat konektor masker, maksud saya. Termasuk masker juga. Iya. Jadi gimana caranya supaya pengrajin juga tetap hidup gitu loh. Kita nyari cara aja. Jadi jangan pernah menyerah sama keadaan deh, Mas. Menurut saya. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak Eva udah ngajak kami sama-sama, ke sini Mas untuk Trisno. ngobrol Sama-sama. terkait ulang tahunnya Amora kemarin. Terima kasih Om Trisno. Terima kasih ya. Baik pemirsa Cukup Pedas, sampai di sini dulu perjumpaan saya bersama Mbak Angel dan Amora
yang kemarin sempat viral juga melaksanakan syukuran 1 tahunnya melalui menggunakan konsep drive-thru. Nah, bagi pemirsa Cukup Pedas yang ingin melihat koleksi-koleksi jumputan kain-kain tradisional miliknya Mbak Angel, itu bisa kalian lihat di Instagram yang mungkin bisa tercantum di layar kaca Anda. Baik Mbak, terima kasih banyak atas perjumpaan kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Amara.